Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini saya akan ngaji kitab Ihya Ulumuddin dengan judul Kitab Adabin Nikahi, kitab yang menjelaskan tentang etika-etika pernikahan. Dan kitab ini merupakan wawal kitab Bustani, merupakan kitab yang kedua, bisa dimaknai juz kedua. Min rubil adati, dari seperempat pengadatan-pengadatan, ya, min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Untuk itu mohon disimak bersama kajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, hanyalah milik Allah. Alladzi, yang la tusadifu, tidak bertemu apa sihamul auhami, panah ilusi, fi ajaibi sun'i, pada keajaiban ciptaan Allah. Apa majrun, tempat terjadinya atau tempat jalannya. Wala tarji'u, dan tidak akan pernah kembali. Apa al-ukulu, akal-akal manusia. An awaili badaiyah, dari awal-awal keindahannya, ajaibu sunai, keajaiban-keajaiban ciptanya Allah. Illa walihatun hayriyun, kecuali yaitu akan terjadi sebuah walihah. Walihatun itu kata-kata berasal dari waliha yalihu, walhan walihah, bimakna al-husnul ladzi istadda, jadi keprihatinan, kesedihan yang dahsyat sampai membuat seseorang itu bingung. Itu namanya waliha. Hayriyun, yang dimaksudkan adalah hayriyun. Hayri itu artinya juga bingung. Wala tazalu, dan tidak akan berhenti apa lataifu ni'amihi, altof peparing-peparing, ya, halus-halusnya nikmatnya Allah, peparing-peparing belas kasih Allah dari nikmat-nikmatnya Allah tidak akan pernah berhenti alal alamina, untuk diberikan kepada makhluk sejagat raya ini. Tatro, yang selalu mengikuti, tatro yang mengikuti. Faya, maka adapun lataifu, ya. Faya, maka adapun lataifu ni'am, peparing-peparing halus-halusnya peparingnya Allah itu tatawala, akan terus menerus mengalir alaihim, atas makhluk secara keseluruhan, ay alal alamin. Ikhtiaron, hale dengan cara ikhtiar, wa qahrun, dan dengan cara terpaksa, dikohar oleh Allah. Wa min badai'i al-tofihi, dan sebagian dari keindahan-keindahan peparing-peparing belas kasihnya Allah, an khalaqa, apa an khalaqa, menjadikan siapa Allah, menjadikan minal ma'i, dari air, basyaron, tercipta menjadi manusia. Faja'alahu, kemudian menjadikan siapa Allahu akan air itu tadi nasaban,
Faja'alahu maka menjadikan Allahu akan basyar nasaban berketurunan bernasab, wasihron bersemendaan atau nanti akan disebut dengan morokuwa. Jadi coba bayangkan, Allah itu memberikan altof kepada makhluk, belas kasih sayangnya itu dengan menciptakan sebuah air yang disebut dengan air mani, yang disebut dengan air mani. Di mana dari air mani itulah kemudian akan tercipta basyarun, makhluk. Dari situ faja'alahu maka menjadikan siapa Allah akan basyar itu nasaban wasihron. Jadi nasab atau keturunan, wasihron dan morotua atau persemendaan. Wasallato dan kemudian menguasakan siapa Allah, menguasakan alal khalqi kepada makhluk, syahwatan akan sebuah syahwat. Kemudian Allah memberikan kekuasaan, ya, Allah memberikan otoritas kepada makhluk yang berupa syahwat. Jadi syahwat itu pemberian Allah juga, ya, yang diotoritaskan, diserahkan, yang menjadi kekuasaannya makhluk. Ittarohum yang memaksa, menjadikan ittoroh butuh, menjadikan butuh, atau begini aja, ittorohum memaksa siapa Allah hum kepada makhluk. Ittorohum atau gimana, butuh, ya, ittorohum butuh akan hum kepada makhluk dia dengan syahwat ilal firasati untuk mencangkul atau untuk membaca, ya, dalam pengertian untuk menjima. Begitu Allah memberikan sebuah syahwat kepada makhluk, maka dengan syahwat itu makhluk itu punya keinginan kuat, menjadikan Allah itu pengen kepada makhluk itu dengan syahwat itu untuk digunakan untuk membaca, dalam arti untuk dibuat untuk berjima, jabron, secara terpaksa, ya, dengan memaksa. Ya tentu ini tidak bisa kalau, ya, dengan jabron, harus dengan kekuatan, harus dengan pemaksaan. Karena orang ada syahwat tapi tidak butuh, tidak mau menggunakan, difungsikan untuk membaca, maka syahwat itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, dia hanya syahwat saja. Begitu juga kalau ada syahwat, ada keinginan untuk membaca, harus ada kekuatan dengan cara memaksa. Kalau tanpa dipaksa maka tidak mungkin bisa akan menghasilkan, yaitu bajakan yang dalam. Karena dari bajakan yang dalam itu nanti akan menghasilkan kualitas-kualitas tanaman yang baik. Kalau diibaratkan seperti tanaman seperti itu. Wastabqa, kemudian menetapkan siapa Allah, menjadikan, ya, tetaplah, artinya istabqa itu artinya langgeng, lah. Istabqa akhirnya menjadi tetap, menetapkan siapa Allah biar dengan syahwat naslahum akan keturunan mereka. Akhirnya dengan cara Allah memberikan kuasa yang namanya syahwat, dengan syahwat itu kemudian punya keinginan seorang manusia itu untuk mempergunakan syahwat itu membaca. Tentu membaca tidak cukup, harus ada kekuatan untuk membaca. Wastabqa kemudian menjadikan tetap langgeng dia dengan syahwat itu
naslahum, keturunan mereka. Dari situ nanti akan lahir keturunan-keturunan, ya, keturunan-keturunan yang akan meneruskan, ya, terhadap berlangsungnya kehidupan di alam semesta ini. Ikharon, ya, dengan cara memaksa, wa qasron, dan menang. Summa azama, dan kemudian Allah mengagungkan amrul ansabi, persoalan nasab. Dari situ kemudian Allah menjadikan bermartabat, menjadikan agung siapa Allah akan persoalan-persoalan nasab. Waja'ala, dan menjadikan siapa Allah laha akan ansab, akan nasab-nasab itu qadron itu nilai, bernilai, ya. Waja'alaha qadron, atau dari nasab itu nanti ada takdirnya. Jadi summa adzama, kemudian Allah mengagungkan, ya, summa adzama, kemudian mengagungkan siapa Allah amrul ansabi, akan urusan yaitu nasab-nasab. Waja'ala, dan kemudian Allah menjadikan laha kepada ansab, menjadikan qadron akan takdir-takdir Allah. Faharama, maka kemudian mengharamkan siapa Allah bisa babia, dengan sebab nasab, as-sifaha, akan melakukan zina. Artinya begini, ya. Jadi saya ulangi, summa adzama, maka kemudian mengagungkan siapa Allah amrul ansabi, masalah keturunan. Tentu Allah mengagungkan masalah keturunan itu, mengagungkan melalui pernikahan. Waja'ala, dan kemudian menjadikan Allah, dan menjadikan siapa Allah laha akan ansab, akan keturunan qadron, yaitu dengan takdir-takdirnya, dengan ketentuan-ketentuannya. Begitu Allah menciptakan nasab, sekaligus Allah akan menentukan takdirnya. Faharoma, maka kemudian kalau sudah bahwa yang namanya urusan ansab itu betul diagungkan oleh Allah, ya, tentu ansab yang dimaksudkan adalah nasab yang lahir dari pernikahan. Maka itu faharoma, maka mengharamkan siapa Allah bisa babia, dengan sebab adanya nasab, mengharamkan as-sifaha, akan perzinahan. Wa balagha, dan telah melebih-lebihkan Allah fi takbihi, akan di dalam jeleknya, menjelaskan tentang betapa jeleknya perbuatan zina. Radaan, dengan cara melorang, wa zajran, dan melarang dari haramnya, ya, karena ansab-ansab yang lahir dari perbuatan zina. Allah telah mengharamkan ini. Jadi faharoma bisa babia as-sifah. Jadi kalau ada keturunan-keturunan yang lahir dari perbuatan zina, maka Allah haramkan. Sehingga dalam hal ini Allah betul-betul telah melebih-lebihkan, sangat dahsyat Allah menghinakan, menjelekkan terhadap perbuatan zina itu dalam bentuk apa? Rodaan wa zajron, dalam bentuk penolakan, ditolak, dilarang.
Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah iktihamahu bagi pelakunya zina jarimatan fahisyatan sebagai satu jarimah, satu perbuatan yang haram itu ya. Jarimah, dosa yang jelek. Wa ja'ala, dan kemudian Allah menjadikan iktihamahu bagi orang yang melakukan zina jarimatan sebagai kriminal fahisyatan yang sangat jahat. Wa amron, dan sebuah perintah imron yang agung. Wa nadaba, dan menganjurkan siapa Allah ilan nikahi, untuk melakukan nikah. Wa amron imron ini ya. Wa amron, dan menjadi perintah imron yang agung. Wa nadaba, dan kemudian menganjurkan siapa Allah ilan nikahi, untuk melakukan nikah. Wa hassa, dan wahasa, dan kemudian memerintahkan alaihi, atas nikah, istihbaban, halid disunatkan. Wa amron, dan menjadi sebuah perintah. Jadi wa amron imron, dari perkara yang agung ini, yang berupa pernikahan ini, kemudian Allah menganjurkan dari perkara yang agung, masalah nasab ini, kemudian Allah menganjurkan, Allah menganjurkan untuk menikah. Wa hasa alaihi istibaban wa amron, di mana nikah itu dan Allah telah memerintahkan dalam bentuk istighbab, yaitu disunahkan dan diperintahkan. Fasubhanaman, maka maha suci orang kataba yang telah menentukan siapa man, dalam hal ini adalah Allah. Fasubhanaman, maha suci Allah gitu. Kataba, yang telah menetapkan, yang telah memutuskan al-mauta, akan kematian, ala ibadi, atas hambanya Allah. Fa'adzallahu, maka kemudian menjadikan rendah siapa Allah hum, kepada kaum, pada hamba-hambanya Allah, bi, dengan kematian. Merendahkan dalam bentuk hadman wa kasron, perobohan ya, perobohan, dan kasron itu pemecahan. Artinya bahwa ketika Allah sudah menetapkan akan mati kepada hambanya itu, sekaligus itu merobohkan sebagai bentuk perobohan dan atau perpecahan atau pecahnya ya, hadman wa kasron, makhluk, sebagai bentuk rendahnya makhluk. Fa'adzallahu, maka kemudian merendahkan siapa Allahum, kepada makhluk, bi, melalui mati, dengan cara perobohan dan pecah. Lah baru kemudian summa basa, kemudian berkembang, summa basa, kemudian berkembang apa budurun nutfi, yaitu apa namanya, telur-telurnya sperma, telur-telur sperma atau biji-biji sperma itu akan berkembang fi aradil arhami, di buminya rahim-rahim wanita. Jadi ketika sudah manusia itu ditentukan mati, maka kemudian Allah masih
mempertahankan dunia ini dengan apa? Dengan mengembangkan, dengan menyebar. Menyebar apa itu? Menyebar biji-biji nutfah, benih-benih nutfah yang ada di dalam bumi rahimnya para ibu. Wa ansya, dan kemudian Allah memunculkan, wa ansya, dan memunculkan siapa Allah, mengadakan siapa Allah, minha, melalui yaitu budur tadi, budur nutfi, khalqan, akan makhluk. Wa ansya, dan kemudian menumbuhkan, memunculkan, minha, melalui budur nutfi, akan biji-biji daripada nutfah atau telur-telur lah. Apa ya, bukan telur ya, budur itu bijinya nutfah, khalqan, seorang makhluk. Wajalau, dan menjadikan siapa Allah, huwa, akan makhluk tadi, likasril mauti, untuk diputus, untuk dipotong, untuk dipecah dari kematian. Jabron, dengan cara dipaksa, tanbihan, dan sekaligus sebagai tanbih, sebagai peringatan. Jadi begini, Allah menciptakan makhluk, dari situ kemudian Allah mematikan makhluk dengan cara jabron, dengan cara dipaksa. Ya, tanbihan sebagai tanbih atau pengingat, ala anna, atas bahwasanya, ala anna biharul maqadir, atas sesungguhnya lautan maqadir, takdir Allah itu fayadatun, meluap-luap, alal alamina, di jagat raya ini. Apanya yang meluap? Naf'an, manfaatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk, dari menjadikan makhluk kemudian dimatikan oleh Allah dengan cara jabron, dipaksa. Jangan dipaksakan, orang mati kan dipaksa oleh Allah. Dan sekaligus sebagai tanbih, untuk mengingatkan bahwa yang namanya lautan-lautan takdirnya Allah itu terus ada, terus meluap-luap, terus mengisi takdir itu di roda-roda kehidupan makhluk jagat raya ini. Naf'an, baik kemanfaatannya, wa dharan, dan kemudaratannya, wa khairan, kebaikannya, wa syarran, dan kejahatannya, wa asron, inna ma'al usri yusron, wa usron, dan kesulitan, wa yusron, dan kemudahan, wadiyan, lipatan, wa nasron, dan kalau dilipat dilepaskan, digelar kalau bahasa Jawanya. Wassalatu, dan adapun sholawat, wassalamu, dan salam itu ala Muhammadin, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad al-Mabu'usi, yang telah diutus bil indari, untuk memberikan peringatan, wal busyra, dan memberikan kabar gembira, wala alihi, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya Nabi, wa ashabi, dan para sahabat-sahabatnya Nabi, sholatan, dengan sebuah sholawat, la yastati'u, yang tidak akan pernah mampu, laha, terhadap sholawat, apa al-husabu, siapa al-husabu, tukang hitung, adan, apanya adan, jumlahnya, wala hasron, dan tidak ada yang mampu untuk membatasi, wasalim, dan mudah-mudahan
Wasallim dan sampaikan salam. Tasliman dengan salam kasiron yang banyak. Amma batu, maka adapun setelah dijelaskan muqaddimah tadi dengan alhamdulillah, dengan sholawat, maka fa'inan nikah, maka sesungguhnya nikah itu mu'inun, membantu. Nikah itu adalah satu perbuatan yang membantu alat diri terhadap agama. Wa muhinun, dan nikah itu melemahkan, menghinakan. Begitu orang nikah itu berarti telah menghinakan orang itu lisyayatin, terhadap setan-setan. Wa hisnun, dan menjadi benteng. Duna aduillah, terhadap musuh-musuh Allah. Jadi orang nikah itu, pernikahan itu menjadi benteng terhadap musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Ya nafsu. Siapa musuh Allah? Setan yang selalu menggoda. Begitu orang nikah, orang itu menikah berarti dia telah membentengi dirinya dari musuh Allah. Karena yang namanya musuh Allah itu berupa syahwat maupun setan akan selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan jahat yang nanti mengarahkan kepada perbuatan perzinahan. Hasinun, bentengnya itu hasinun, yang kuat. Wasababun, dan menjadikan sebab. Pernikahan itu litaksiri, untuk menjadikan sebab banyaknya keturunan. Alladzi, yang bi dengan taksir, dengan banyaknya keturunan tadi itu mubahatu sayyidil mursalina, menjadi kebahagiaan, kebanggaan daripada gustinya, tokohnya para rasul, lisairil nabiyin, terhadap seluruh para nabi. Yang dimaksudkan ini menjadi kebanggaan yang akan akan ditujukan kepada para nabi. Kebanggaan yang akan diperlihatkan oleh Nabi Muhammad kepada para nabi atas dengan pernikahan itu akhirnya banyak keturunan. Fama, maka sesuatu ahrahu yang telah meneliti, fama, maka sesuatu ahrahu yang patut akan bi antataharro, dengan cara, dengan sebab menjadikan patut, maka sesuatu yang paling layak, yang paling cocok, yang paling patut gitu loh. Bi antataharro, dengan menjadikan layak apa asbabu, yang menjadi sebab-sebab nikah. Bi wa antahfadho, dan memelihara sunanuhu, akan sunahnya nikah. Wa adabu, dan etikanya nikah. Wa tusrahu, dan akan dijelaskan maqasiduhu, yaitu tujuan nikah. Wa tudhalu, dan akan tufassilah. Jadi ini atap kepada bi antataharro. Wa tahfadho sunanuhu wa adabuhu wa tusroha maqasiduhu wa tufaddila, dan akan diperinci, akan dijelaskan apa fusulu, pasal-pasal nikah, wa abwabu, dan bab-bab masalah nikah. Wal qadarul muhimmu, maka adapun sesuatu kadar yang paling penting, ukuran-ukuran, al-qadrul muhimu, nilai-nilai lah, kadar di mana nilai. Wal qadrul muhimu, adapun nilai yang paling penting, min ahkami, dari hukum-hukumnya nikah, itu yang kasyifu akan dijelaskan, itu akan diungkap, akan dibredel
atau yungkasyafu akan dibredel bisalah sati abwabin di dalam 3 bab. Al-babul awal adapun bab pertama nanti di dalam kajian kitab Adabin Nikah itu bab awal merupakan fitarghibi fihi wa anhu, di dalam menjelaskan tentang anjuran atau menjelaskan tentang rohibaan, mencintai, menyenangi, ya, tentang senang terhadap nikah. Rohibah itu kan faman rohibah, siapa yang tidak suka, orang yang menyukai terhadap sunnahnya nikah, wa anhu, dan tidak menyukai atau tidak senang terhadap nikah. Itu nanti ada dijelaskan di bab awal. Al-babusani adapun bab yang kedua fil adabi, menjelaskan tentang etika-etika al-mar'iyati yang perlu, yang memelihara, etika-etika yang memelihara fil akdi di dalam akad wal aqidah ini, dan 2 orang yang akad antara suami dan istri, antara wali dengan sang suami. Etikanya yang perlu dipelihara itu di dalam akad itu apa, dan di dalam pada 2 orang yang akad itu apa. Al-babus salis adapun penjelasan yang ketiga, bab yang ketiga itu nanti menjelaskan fi adabil muasyarati, yaitu menerangkan tentang etika-etika bergaul ba'dal akdi, setelah akad. Jadi bagaimana sih pergaulan setelah akad itu untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga antara 2 si joli ini mulai dari setelah akad sampai ilal firaqi, sampai berpisah. Dalam arti berpisah sampai baik itu bisa karena cerai, talak, maupun bisa karena wafat. Itu muasyarahnya bagaimana, pergaulannya setelah akad itu bagaimana, etika-etikanya nanti akan dijelaskan. Kita sekarang akan menginjak bab pertama, fitarhibi fin nikah wa tarhibi anhu. Bab pertama ini menjelaskan tentang fitarhibi menjelaskan di dalam menyenangi, mencintai di dalam pernikahan, dan tidak mensukai atau tidak senang anhu terhadap nikah. Ilam ketahuilah anal ulama, sesungguhnya para ulama qad ikhtalafu, sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan, perbedaan-bedaan para ulama fi fadli nikahi, di dalam keutamaannya menikah. Ini para ulama berbeda pendapat, satu ulama dengan ulama yang lain, kelompok ulama satu dengan kelompok ulama yang lain. Tentang apa itu? Tentang keutamaan menikah. Fabalagh, maka telah melebih-lebihkan siapa ba'duhum, sebagian ulama. Jadi sebagian ulama itu ada yang melebih-lebihkan di dalam keutamaan atau fadilah nikah, di dalam nikah. Hatta za'ama, sehingga za'ama meyakini siapa ba'dul ulama annahu, sesungguhnya nikah itu afdalu, lebih utama minat takhalli, daripada berkholwat menyendiri, li ibadatillah, hanya untuk ibadah kepada Allah. Ini ada sebagian pendapat ulama yang luar biasa, fabalawi, melebih-lebihkan akan keutamaannya nikah, sampai-sampai beliau berpendapat bahwa nikah itu jauh lebih afdal dibandingkan orang yang sedang kholwat, uzlah atau kholwat di sebuah tempat yang jauh dari pergaulan manusia, yang mana itu hanya dikhususkan hanya ibadah kepada Allah. Wa tarofa, dan kemudian mengakui siapa akharuna, ulama yang lain, bifadli, akan keutamaannya menikah. Walakin, akan tetapi, qaddamu, telah mendahulukan siapa ulama, mendahulukan alaihi, atas nikah, at-takhalli, ya, akan takhalli li ibadatillah,
untuk ibadah kepada Allah. Kalau yang kedua ini pendapatnya begini, bahwa nikah itu masih lebih afdol, akan tetapi mereka itu sifatnya lebih mendahulukan menikah daripada, yaitu mendahulukan beruzlah atau bertakholi, beribadahnya kepada Allah. Jadi lebih diutamakan seperti itu, tidak kemudian mengatakan lebih afdol, maksudnya wabala melebih-lebihkan, tapi lebih bagus didahulukan menikah daripada melakukan uzlah. Mahmalam tatuk, selaginya orang itu tidak kuat, ya, apaan nafsu ilan nikahi, untuk menikah, selaginya lam tatuk an nafsu ilan nikahi tauqanan yushawwishul hala wa yad'u ilal waqa'i. Jadi orang itu, pendapat ulama yang kedua itu tetap mendahulukan kepada nikah daripada berkholwat, beribadah selama lam tatuk tidak punya keinginan apaan nafsu ilan nikahi, kepada nikah. Begitu maksudnya. Ya, dengan catatan bahwa selama nafsu itu tidak punya keinginan untuk menikah, taukonan dengan keinginan yang dahsyat, yusawisu yang bisa merusak, yusawisu yang bisa nyampuri, ya, yusawis yang bisa mengganggu al-hala akan kondisi hatinya, wayadu dan mengajak apa nafsu ilal waqai, untuk melakukan perbuatan zina. Jadi ini ulama yang kedua ini, bahwa beliau tetap ulama yang kedua, yang pertama itu mutlak bahwa lebih afdol menikah tanpa ada syarat. Tetapi yang kedua ini, ulama yang kedua ini, bahwa menikah itu memang lebih afdol didahulukan daripada bertakholi selama ini, bahwa lam tatuk an nafsu, selama nafsu itu belum punya keinginan ilan nikah, kepada nikah, taukonan dengan keinginan yang kuat, yushawisu yang bisa mengganggu, yang bisa menyampuri itu yang bisa mengganggu apa nafsu al-hala akan kondisi hati, wayad'u dan mengajak ilal waqai, kepada perbuatan zina. Selama bahwa nafsunya itu tidak sampai mempengaruhi hatinya, merusak hati dan mengajak kepada perbuatan zina, maka yang namanya mendahulukan menikah itu tetap diutamakan, diutamakan. Itu selama itu bahwa yang namanya nafsu itu tidak berkeinginan untuk menikah, maka tetap walakin qaddamu alaihi, atas at-tahribatillah. Oh begini nih, salah. Wa tarafa dan mengakui sapa akhiruna, sebagian yang lain, bifadli akan keutamaannya nikah. Walakin qaddamu, tetapi dahulukanlah, alaihi atas nikah, dahulukan at-takhalli, untuk bertakhalli ibadatillah. Oh ini terbalik, saya mohon maaf, terbalik. Jadi kalau pendapat yang kedua, bahwa mereka itu tetap mengakui akan lebih utamanya itu menikah, akan tetapi mendahulukan, ya, at-takhalli, ibadah kepada Allah itu juga boleh daripada nikah, selama bahwa nafsu itu kuat, tidak punya keinginan nafsu itu untuk menikah.
selama nafsunya tidak punya keinginan untuk menikah, maka nggak apa-apa mendahulukan, maksudnya begitu, maka tidak apa-apa mendahulukan akan khalwah atau ibadah. Dan selama itu pula bahwa nafsu itu tidak mengganggu, mencampuri terhadap kondisi hati, membuat dia kacau hatinya, galau hatinya, terlalu mikir perempuan gitu misal, dan mengajak kepada perbuatan zina. Selama itu nafsunya tidak punya keinginan untuk menikah, maka tidak apa-apa, lebih afdal juga mendahulukan mendahulukan apa? At-takhalli, mendahulukan bertakhalli, mendahulukan untuk berkholwat ibadah kepada Allah. Dengan catatan tadi, dengan catatan bahwa lam tatuk an-nafsu ilan nikah, selama nafsunya tidak punya keinginan ilan nikahi, kepada nikah, tauqonan dengan keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat itu bagaimana? Yushawisu, yang bisa merusak atau mencampuri al-hal akan kondisi spiritual, wa yad'u, dan mengajak ilal waqa'i, kepada perbuatan zina. Nah, ini sudah betul ini. Mohon maaf tadi ada kesalahan pemahaman. Wa qala, dan dawa siapa al-akharuna, ulama yang lain, al-afdalu, adapun yang paling utama itu tarkuhu, meninggalkan nikah fi zamanina hada, pada dekade masa kita ini. Katanya sebagian itu mengatakan bahwa lebih bagus, lebih utama itu nggak usah nikah seperti zaman-zaman sekarang ini. Wa qad kana, dan sungguh telah ada, lau bagi nikah itu fadilatun, keutamaan min qabl, sebelumnya. Memang bahwa sebelum dekade sekarang, dekade dulu itu nikah itu jauh lebih afdal, ya. Jadi waqad kana lau fadilatun min qabl, jadi sebelumnya, sebelum dekade ini, bahwa yang namanya nikah itu lebih afdal. Lam takun al-aksab mahduratan, ini alasannya karena lam takun, tidak ada apa al-aksabu, kasab-kasab atau usaha-usaha, mahduratan, yang dilarang, yang diharamkan. Kalau sekarang itu banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, dan sulit juga mencari pekerjaan yang halal sekarang itu, katanya pendapatnya sebagian ulama. Jadi kalau masa sekarang itu lebih bagus nggak usah nikah katanya, ketika ditinjau dari aspek nafkah, ditinjau dari tanggung jawab secara nafkah. Karena sulit orang untuk menghindar dari nafkah yang haram, dari kasab-kasab yang haram dekade sekarang. Beda dengan tempo dulu. Kalau tempo dulu tidak ada itu, hampir semuanya halal, ya. Nah sekarang ini enggak. Lam takun al-aksab mahdurat, karena lam takun tidak ada apa al-aksabu, usaha-usaha mahduratan, yang dilarang. Ini artinya begini, kalau tempo dulu itu bahwa menikah itu jauh lebih utama, dianjurkan menikah. Kalau sekarang tidak, itu karena dulu itu tidak ada pekerjaan yang dilarang, tidak ada pekerjaan yang diharamkan, belum bermunculan seperti rentenir itu, belum bermunculan seperti sekarang. Jual beli renteng, apa itu, arisan model renteng itu semuanya kan haram. Tapi itu banyak dilakukan sudah. Orang tukar uang, dari tukar uang itu nanti ada semacam hasilnya juga. Ini juga haram kan, seperti itu. Jadi pakai uang kertas ditukar dengan uang kerincingan, uang logam, itu nanti per 1000 bayar 1.500 rupiah. Jadi sulit sekarang itu untuk mencari, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang halal katanya. Kalau dulu lam takun al-aksab mahdura, tidak ada pekerjaan yang dilarang atau yang haram. Wa ahlun nisa'i, dan adapun akhlaknya wanita ya sekarang itu mazmumah, yaitu tercelah. Wa ahlun nisa'i lam takun al-aksab mahdura. Jadi kalau dulu itu tidak ada pekerjaan yang dilarang, dan akhlak
wanita mati yang tercela itu udah ada dulu, masih belum ada dulu. Tuh kalau sekarang sudah bermunculan akhlaknya wanita itu banyak yang tercela, banyak yang materi, ya, banyak yang apa ya, banyak yang materialis sekali, ya. Istri-istri kita sekarang ini, wanita-wanita sekarang itu banyak materialis, sehingga ini membahayakan kepada suami. Jika mereka menuntut harus kaya, harus seperti tetangganya. Ini yang dimaksudkan bahayanya menikah, dan lebih bagus meninggalkan menikah di zaman sekarang. Walayan kasifu dan tidak bisa mengungkap, walayan kasifu dan tidak akan bisa, walayun kasyafu tidak akan pernah bisa terungkap apa al-haqqu kebenaran fi di dalam masalah nikah itu, illa kecuali akan bisa mengungkap kebenaran itu bi antaqaddama awalan, bi antaqaddama dengan mengemukakan lebih dahulu, bi antaqaddama yaitu mengemukakan awalan pada pertamanya, ma sesuatu waroda yang datang apa minal akhbari dari hadis Nabi wal asari dan asarnya para sahabat, bitarghibi fi di dalam masalah senang melakukan pernikahan, buat targhibi anhu dan masalah tentang tidak senang terhadap pernikahan. Walayan kasiful haq, enak dibaca gitu. Walayan kasifu dan tidak akan pernah terungkap kebenaran fihi tentang nikah itu, kecuali bi ain taqaddama awalan, kecuali dengan mengemukakan awalan yang pertama, mawaroda sesuatu yang telah datang minal akhbar, kecuali kita harus mendatangkan sumber-sumber dasar dari hadis maupun asarnya para sahabat, baik yang menjelaskan tentang hadis tentang dianjurkannya menikah dan tentang larangan menikah. Summa nusyarrihu, kemudian kami akan menjelaskan fawaidan nikahi, akan faedah nikah, wa ilahu dan akan resiko-resiko bahayanya menikah, hatta yattadhiha sehingga menjadi jelas, minha daripada minha daripada fawaidun nikah, ya, fadilatun nikahi, adapun fadilahnya nikah, wa tarkuhu dan meninggalkan nikah, fi haqqi kulli muslimin dari hak setiap orang, fi haqqi kulli man pada hak setiap orang, salima yang selamat, min ghawailihi dari ghawail atau bencananya menikah, aulam yaslim atau tidak selamat minha dari ghawailun nikah. Jadi nanti akan saya jelaskan faedah nikah dan bahayanya akan menikah, sehingga menjadi jelas minha tentang fawaidun nikah. Di antaranya yaitu fadilatun nikah, fadilahnya nikah, dan meninggalkan nikah yang menjadi hak setiap orang yang ingin selamat dari bahayanya menikah. Aulam yaslim atau tidak ingin selamat minha dari ghawailnya, dari bahayanya menikah. Ini nanti akan dijelaskan di dalam kajian selanjutnya terkait dengan apa itu faidah atau fadilah nikah, serta meninggalkan nikah karena alasan bahayanya orang ketika menikah. Nanti akan dijelaskan secara gamblang. Maka itu saya lanjutkan terus, ya, at-targhibu fin nikah, yaitu menjelaskan tentang anjuran di dalam menikah. Amma minal ayat, adapun sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Faqala dawuh siapa? Faqad qala sungguh telah dawuh siapa Allah Ta'ala, wangkihul ayyama minkum, wangkihu dan nikahlah, wangkihu dan nikahkanlah
al ayama, orang-orang yang tidak punya pasangan, minkum di antara kalian. Wa hadza, adapun ayat ini itu amrun, sebuah ayat yang menunjukkan perintah. Jadi nikah itu hukumnya dalalannya adalah dalalah amr. Bentuknya adalah bentuk amr, berarti dalalannya adalah wajib. Kalau berlandasan kepada ayat ini, wangkihul ayyama minkum. Wa qala ta'ala, lan dawuh sapa Allah taala, fala ta'dzuluhunna ayyankihna azwajahun. Fala ta'dzulu, jangan kamu mencegah, jangan kamu menghalangi, jangan kamu mencegah hunna akan wanita-wanita. Apa ayyankihna, menikahkan. Ya, ayyankihna, menikahkan wanita-wanita azwajahunna, akan pasangan-pasangannya. Jadi para wali, termasuk siapa yang punya wewenang otoritas di dalam masalah pernikahan itu, jangan sampai menjadi penghalang terhadap wanita-wanita untuk melakukan pernikahan dengan pasangannya, baik itu wali, baik itu siapapun pokoknya, jangan sampai. Ini membuktikan bahwa pernikahan itu adalah wajib. Wa hadza, dan adapun ini ayat itu man'un minal fadli, sebagai larangan, minal adli, dari menolak. Wa nahyun, dan sebagai larangan juga anhu, dari adl. Ini membuktikan bahwa orang tidak boleh mencegah, orang tidak boleh melarang terhadap sebuah pernikahan. Wa qala dawuh Allah taala fi wasfi rasuli, menjelaskan tentang sifatnya para rasul. Wa madahaun, dan kemudian Allah memuji hum, kepada rasul. Di dalam Al-Qur'an itu telah dipuji begini. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa laqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus rasulan, para rasul, min qablika, sebelum kamu Muhammad. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan lahum, kepada mereka, azwajan, pasangan-pasangan, wa dzurriyyatan, dan keturunan-keturunan atau dzurriyyah. Ini Allah telah melakukan madah, memuji kepada para rasul yang telah melakukan pernikahan, ya, telah menikah dengan pasangan-pasangannya dan kemudian mempunyai anak dan keturunan. Fadzakara, maka kemudian Allah menjelaskan, zalika, di dalam ayat itu, fi ma'radil imtinani wa idharil fadli wa madaha awliya'ahu bisu'ali dzalika fid du'a. Jadi Allah ingin menjelaskan di dalam masalah sini tentang idharil fadli, ya, akan menampilkan keutamaannya akan menikah. Jadi begitu Allah memadah, memuji kepada Rasul, itu artinya bahwa Allah akan memperlihatkan bahwa menikah itu mempunyai nilai keutamaan. Dan tidak hanya itu, wa madaha, dan Allah juga memuji aulia, para kekasihnya, bisu ali dzalika fid du'a, akan permintaannya para wali itu fid du'a, di dalam doa. Coba lihat, walladzina yaquluna, dawuhnya Allah, walladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan Rabbana hablana min azwajina, ini Rabbana, ya Allah, hablana, berikan kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Bahkan ini diminta oleh Allah, ya, dipuji betul para kekasih-kekasih Allah yang meminta pasangan-pasangan, yang meminta ingin punya pasangan. Sehingga doanya para wali itu, para kekasih-kekasih Allah yang meminta ingin punya pasangan itu, sampai didokumentasikan di Al-Quran, walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini
bahwa di samping bahwa yang namanya nikah itu dipuji oleh Allah karena para rasul itu telah melakukan itu dan punya keutamaan yang luar biasa, serta Allah memuji para kekasihnya itu dengan apa itu? Bisu'ali dzalika, dengan permintaannya. Para wali itu di dalam doa dengan permintaannya itu dipuji juga, ya, dengan mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Al-ayat. Wa yuqalu, dan dikatakan inna ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yadkur, tidak akan pernah menyebut siapa Allah fi kitabi, di dalam Al-Quran, minal anbiya'i, dari para nabi, illal muta'ahilina, kecuali orang-orang yang berkeluarga. Bahwa semua para rasul yang telah disebutkan tadi itu adalah para rasul, utusan-utusan yang berkeluarga. Allah tidak akan menyebutkan kalau ada utusan tidak berkeluarga, tidak kawin, itu tidak akan disebutkan ayat ini, karena para rasul itu semuanya berkeluarga, maka disebutkan. Faqalu, mereka bertanya ulama, inna Yahya sallallahu alaihi wasallam qad tazawwaja. Faqalu, maka sehingga mereka mengatakan bahwa inna Yahya, sesungguhnya Nabi Yahya sallallahu alaihi wasallam qad tazawwaja, sungguh telah menikah. Walam yujami, sekalipun beliau tidak mengumpuli istrinya. Jadi Nabi Yahya itu, sampai Nabi Yahya itu pun beliau akan menikah, beliau menikah, Nabi Yahya itu, sekalipun istrinya itu tidak dikumpuli. Ila ditanya innama fa'ala dzalika, ditanya innama fa'ala dzalika, innama fa'ala, sesungguhnya melakukan siapa Nabi Yahya dzalika, akan menikah, sekalipun tidak dikumpuli, linailil fadli, ke dalam rangka untuk meroleh keutamaan, wa iqamati sunnati, dan untuk menegakkan sunnah. Ya, wakilah dikatakan sebagian para ulama liwadil basari, untuk meredam mata, untuk mengendorkan mata dari kemaksiatan. Bahkan wa amma Isa, bahkan Nabi, adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalamu, fa innahu, maka sungguhnya Nabi Isa itu sayang kifu, akan menikah siapa? Nabi Isa. Nanti kalau turun Nabi Isa, idza nazala, apabila turun siapa Isa al-ardh, ke bumi, wa yuladu, dan akan dilahirkan lahu, bagi Nabi Isa. Artinya bahwa Nabi Isa nanti akan apa? Nabi Isa itu akan diturunkan ke bumi, dan beliau akan sayang ibu, akan menikah, bahkan beliau punya keturunan, punya anak. Maka itu sebagian ulama mengatakan bahwa istrinya Nabi Isa itu nanti namanya Rodiyah. Maka itu namanya aja, anak turunan Anda itu Rodiyah. Siapa tahu Anda itu punya mantu cucu Nabi Isa kelak. Karena yang akan dicari, yang akan ditakdirkan oleh Allah adalah perempuan-perempuan, nanti adalah perempuan yang pertama namanya Rodiyah, seorang perempuan yang ridho artinya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau punya keturunan lagi Anda beri nama Rodiyah, terus pesan ke anak cucunya nanti namanya Rodiyah. Siapa tahu Anda nanti keturunan Anda bahwa Anda itu punya mantu keturunan yang bernama Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu nanti akan sayang ibu, akan menikah ketika beliau itu turun ke bumi, dan akan punya anak, wayu lahu, dan akan diberikan anak lahu bagi Nabi Isa. Wa amal akhbaru biqaulihi, ini nanti saya teruskan lagi ya, nanti membaca tentang hadis-hadisnya, anjuran menikah, ya, perintah tentang menikah di dalam hadisnya itu bagaimana. Itu tadi hanya di ayat-ayat Al-Quran. Allah menyebutkan beberapa ayat yang kemudian diberikan contoh, termasuk para nabi, baik Nabi Yahya maupun Nabi Isa. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, dan kita akan lanjutkan kembali pada episode berikutnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.